Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan sharing gimana sih strategi investasi di tengah IHSG yang lagi volatil banget. Dimana belakangan ini IHSG ini memang pergerakannya bener-bener volatil banget, naik turunnya kenceng banget. Bahkan hari ini IHSG itu koreksinya dalam banget dan bahkan sampai trading halt. Ya, jadi di video kali ini kita bakalan belajar gimana sih caranya menyikapi IHSG yang pergerakannya itu bener-bener volatil banget. Tonton video ini sampai habis untuk kalian bisa belajar gimana caranya. Ya, nah sebelum kita mulai seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel Todopedia. Jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/todopedia, dimana di situ gue punya banyak banget produk digital yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, mulai dari nambah ilmu kalian sampai bisa juga ngebantuin kalian untuk bisa dapat profit yang lebih gede dari investasi saham. Ya, langsung aja klik linknya di link.id/todopedia, atau kalian juga bisa cek di bagian channel page Todopedia di bagian tab store. Ya, dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia karena di sini udah banyak banget benefit yang juga bisa kalian dapetin, mulai dari bocoran stock pick untuk saham-saham yang bagus untuk investasi. Kalian juga akan dapat video-video premium yang tentunya bisa nambah ilmu kalian dalam investasi saham. Kalian juga bisa dapat artikel premium, template Excel, dan akan ada live Q&A khusus untuk para member yang join membership. Ya, jadi langsung aja join membership Todopedia karena di situ banyak banget benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi di tengah IHSG ini harganya volatil banget, naik turunnya kencang banget, bahkan sampai trading halt. Ya, momen-momen kayak gini menurut gue justru kita bisa jadi suatu kesempatan ya untuk kita belanja saham perusahaan bagus dan juga high dividend. Momen-momen kayak gini adalah momen yang mungkin kita nggak akan ketemu lagi ke depannya, di mana kita bisa belanja ya saham-saham perusahaan yang kinerjanya bagus, manajemennya bagus, dan juga bagi dividen dengan yield yang gede. Contohnya adalah beberapa perusahaan ini kayak Astra, BBRI, BMRI, ya kan? Jadi kan harga dari beberapa saham ini memang ya turun lumayan dalam gitu ya. Nah, ini tuh bisa jadi satu kesempatan untuk kita beli saham-saham perusahaan ini, yang mana memang menurut gua kinerjanya cukup stabil untuk beberapa perusahaan ini, dan juga ada beberapa perusahaan lain tentunya. Ya, tapi 6 perusahaan ini ya kayak Astra, BBRI, BMRI, BBNI gitu ya, ITMG dan IPCC ini adalah beberapa contoh saham perusahaan yang kinerjanya itu memang stabil dan bagi dividen dengan yield yang gede. Nah, ini bisa jadi kesempatan untuk kita bisa beli saham-saham ini untuk kita bisa dapat dividen yang gede dan kita hold sahamnya dalam jangka panjang. Ya, ketika harganya turun itu akan memperbesar potensi dividen yang akan kita terima. Dan kalau kita bisa manfaatin kesempatan ini, ya tentu potensi dividen yang akan kita dapat ke depannya itu akan makin besar. Dan memang dividen itu juga ada keuntungannya, di mana kita bisa tetap dapat income rutin di tengah IHSG yang benar-benar volatil banget. Ya, ketika IHSG-nya naik turun kenceng, tapi kita tetap dapat income rutin dari dividen. Ya, selain itu juga mengurangi ketergantungan terhadap capital gain. Jadi, kita nggak terlalu bergantung sama kenaikan harga saham. Kalau misalnya harganya naik ataupun turun ataupun sideways gitu ya, kita tetap bisa dapat income dari dividen. Ya, dan selain itu juga dengan dividen ini kan dia kasih kita cash flow rutin ya. Tiap tahun dia kasih kita cash flow rutin. Atau bahkan mungkin teman-teman yang bisa nyusun portofolionya buat bisa dapat dividen tiap beberapa bulan, tentu kalian akan dapat cash flow itu setiap beberapa bulan. Dan dengan kayak gitu kalian akan dapat uang cash tambahan untuk bisa beli saham yang bagus yang harganya itu lagi turun. Jadi di dalam RDN kalian itu ada likuiditas, di mana itu mempermudah kalian untuk selalu bisa investasi, terutama ketika muncul kesempatan untuk bisa beli saham yang bagus di harga bawah. Dan terakhir, keuntungan dividen itu juga tentunya bisa membantu untuk ngejagain psikologi dari investor. Ya, dimana ketika harganya turun, ya katakanlah misalnya porto kita lagi merah-merah gitu ya, tapi kita tetap dapat dividen. Nah, itu kan bisa ngebantu psikologi kita sebagai investor supaya nggak terlalu panik-panik banget. Ya, jadi kita bisa ngejaga nih supaya seenggaknya kita bisa sedikit lebih tenang dari segi psikologi. Di dalam pasar itu kita bisa sedikit lebih tenang, lebih kalem, dan dengan kita lebih tenang, lebih kalem, kita bisa ngebuat keputusan-keputusan yang lebih tepat, yang lebih pas untuk investasi kita.
Ya, jadi keuntungan dividen itu sebenarnya cukup besar. Ya, bukan cuma sekedar kita dapat cash flow doang, tapi ada keuntungan-keuntungan lain yang tentunya juga bisa ngebantu kita untuk kita investasi jangka panjang. Ya, oke, kita masuk ke strategi yang kedua, yaitu tetap simpan cash dan pastiin cash flow positif. Nah, ini bicara tentang kesehatan keuangan kita masing-masing. Nah, ada satu prinsip yang gue selalu pakai terkait dengan strategi nomor 2 ini, yaitu cash is king dan cash flow is queen. Ya, sebelum kita invest di saham, pastiin kita itu punya kesehatan keuangan yang baik. Ya, ketika kita mau invest di saham, ya berapapun uang yang kita mau pakai untuk beli saham, ya, poin yang pertama adalah pastiin selalu sedia uang cash kapanpun. Ya, misalnya market lagi turun, saham lagi turun, dan kita mungkin banyak hajar kanan gitu ya, tapi sebanyak-banyaknya kita hajar kanan, sebanyak-banyaknya kita belanja saham, tetap pastiin selalu sedia uang cash. Gitu ya teman-teman, karena kita nggak pernah tahu harga saham itu bisa turun sampai berapa dan kapan sih bisa muncul kesempatan gitu ya. Dan juga pastiin tentunya cash flow personal itu tetap selalu positif. Ya, menurut gua nih ya, jangan kalian invest di saham kalau misalnya cash flow personal itu belum positif. Ya, misalnya kalian belum ada income, kalian belum ada kerjaan yang kasih cash flow yang bagus gitu ya. Menurut gua kalau misalnya cash flow-nya masih belum banyak banget, apalagi kalau misalnya ditambah cashnya juga belum banyak banget, menurut gua sebaiknya jangan invest di saham dulu. Ya, utamain untuk cari sumber income dulu sebelum kalian invest di saham. Ya, jadi kalau misalnya income kalian itu masih naik turun, ya mungkin bulan ini bisa plus, bulan depan negatif, bulan depannya lagi negatif lagi, bulan depannya lagi plus lagi, belum stabil kayak gitu ya. Menurut gue mendingan kalian cari sumber income dulu yang bisa ngebuat cash flow kalian itu rutin selalu positif setiap bulannya sebelum kalian mulai invest di saham. Gitu ya, supaya itu demi keamanan keuangan kalian juga. Jadi bukan cuma bicara soal beli saham apa, tapi ini juga bicara soal kesehatan keuangan masing-masing. Ya, dan juga kalau misalnya kita bicara soal average down, kita bicara mau beli saham, ya pastiin kalau kita mau beli saham itu dan kita punya cashnya, ya, menurut gua kalau mau belanja itu dengan budget maksimal 70-80% dari cash yang kita punya. Contoh misalnya kita punya cash 10 juta misalnya. Nah, kita mau belanja saham nih, misalnya saham-sahamnya lagi turun gitu ya. Nah, menurut gua ada baiknya kita belanjain itu ya sekitaran 70-80%-nya. Berarti berapa? 7 juta sampai 8 jutanya. Jadi kalau misalnya kita punya duit 10 juta, yang kita belanjain itu ya 70-80%-nya yaitu 7-8 jutanya. Sisanya sekitaran 2-3 jutanya itu kita keep cash ya, supaya kalau misalnya ke depannya sewaktu-waktu ada kesempatan yang bagus untuk beli saham yang bagus di harga murah, itu kita bisa beli sahamnya. Gitu ya. Jadi untuk yang kedua ini menurut gua lebih ke kesehatan keuangan kita masing-masing. Pastiin kesehatan keuangan kita itu tetap bagus, tetap dalam kondisi yang sehat di kala market itu lagi volatil, supaya kita bisa dapat saham-saham perusahaan yang bagus yang harganya lagi turun, high dividend, dan kita beli di harga yang lebih murah. Oke, next kita masuk ke strategi yang ketiga, yaitu diversifikasi ke investasi lain. Ketika IHSG ini lagi turun, sebenarnya momen kayak gini kita bisa pertimbangin untuk diversifikasi ke investasi lain. Misalnya kalian nggak bisa mentoleransi resiko IHSG yang terlalu tinggi menurut kalian bisa pertimbangin untuk diversifikasi ke aset yang lebih aman, contohnya kayak reksadana pasar uang, obligasi FR, deposito, atau reksadana pendapatan tetap. Atau misalnya kalian pengen untuk tetap dapat income di kala IHSG lagi turun, nah itu kalian bisa pertimbangin untuk bisa diversifikasi ke aset lain, contohnya kayak kripto atau saham US. Gitu ya. Dan kalian juga bisa sebenarnya untuk diversifikasi strateginya. Jadi nggak cuma asetnya doang yang didiversifikasiin, tapi strateginya juga. Misalnya ketika IHSG ini lagi turun, kalian pengen tetap dapat income, nah kalian bisa pertimbangin juga untuk trading. Ya, misalnya day trading, scalping, ataupun swing trading, nah itu silahkan kalian pertimbangin lagi. Ya, selain dari produk keuangan, kita juga bisa investasi di instrumen non keuangan. Jadi, momen-momen ketika IHSG ini lagi turun, mungkin kita bisa mulai pertimbangin untuk cari kesempatan lain di instrumen non keuangan. Misalnya kalian buka jasa freelancing, ya, atau kalian buka usaha, atau misalnya kalian investasi leher ke atas buat ningkatin skill kalian. Ya, dengan kayak gitu, potensinya adalah kita bisa dapat income yang lebih gede untuk kedepannya, dan dengan kayak gitu nanti kedepannya kita bisa invest di saham dengan nominal yang lebih gede. Jadi selalu ada kesempatan di kala market itu lagi turun, selalu ada kesempatan untuk kita nggak cuman investasi jangka panjang, tapi kita juga pertimbangin untuk cari kesempatan lain. Kali aja kita bisa dapat income tambahan
ya dari strategi lain, contohnya kayak trading, atau kita juga bisa pertimbangin untuk masuk ke aset yang lain. Dan strategi yang keempat, yang terakhir, yaitu keep it simple. Investasi di saham itu sebenarnya prinsipnya nggak ribet-ribet banget kok. Prinsip dari invest saham itu cukup simple sebenarnya, yaitu buy a great business, beli bisnis yang bertumbuh, yang profitable, yang stabil, gitu ya, manajemennya bagus dan rutin juga bagi dividen. Terus kita buy at great price atau beli di bawah harga wajarnya atau pakai margin of safety. Terus kita hold for a very long term, minimal 5 tahun ke depan. Dan kita harus bisa jadi kebalikan dari banyak orang. Ya, be greedy when others are fearful dan be fearful when others are greedy. Ya, jadi sebenarnya prinsipnya itu nggak terlalu banyak, nggak muluk-muluk, nggak ribet banget. Ya, prinsip dari investasi di saham itu sebenarnya cuma ngikutin 4 poin ini aja. Ya, jadi sebenarnya cukup simple. Yang bikin jadi nggak simple itu adalah psikologinya kita. Ya, kadang-kadang kita bisa panik, kadang bisa FOMO, kadang pengen cepet kaya, kadang pengen cepet beggar, dan lain sebagainya. Itu yang ngebuat investasi di saham itu kelihatannya ribet. Ya, sepertinya kita pengen untuk dapat cuan yang gede dalam waktu yang singkat. Kita jadinya terburu-buru, kita jadinya nafsu, kita jadinya terlalu emosian untuk invest di saham yang justru malah ngebuat kita jadinya boncos. Gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya invest di saham itu sesuatu yang cukup simple. Kita bisa ikutin 4 poin ini tanpa perlu punya gelar ekonomi, gelar keuangan, akuntansi, gitu ya. Kita nggak perlu punya ilmu-ilmu keuangan yang mendalam banget untuk ngikutin 4 prinsip ini, gitu ya. Tapi yang kita perlu punya adalah konsistensi dan juga kontrol psikologi, kalau menurut gua. Gitu ya. Jadi sebenarnya di kala IHSG ini lagi volatil, ya, harga saham itu lagi turun bahkan sampai trading halt, sebenarnya yang perlu kita taruh dalam mindset kita adalah untuk tetap keep it simple. Ketika saham itu lagi turun, ya kita cari kesempatan untuk beli perusahaan yang kinerjanya bagus, kita beli di harga yang bagus, ya di bawah harga wajarnya, dan kita hold for a very long term. Dan ketika pasar itu lagi takut, ya tentu itu adalah momen untuk kita harus jadi kebalikannya. Gitu ya. Jadi sebenarnya prinsipnya 4 itu aja. Nggak terlalu ribet banget, nggak muluk-muluk. Ya, cukup kalian ikutin 4 prinsip ini kalau menurut gue ya, itu akan ngebuat kalian bisa cuan dalam jangka panjang. Jadi overall ya, gimana sih strategi investasi untuk menghadapi IHSG yang lagi volatil banget? Yang pertama itu adalah manfaatkan momen ini untuk belanja saham-saham perusahaan yang kinerjanya bagus, yang dividennya gede, dan kalian beli di harga yang lebih murah. Yang kedua adalah pastiin ya, kalian tetap simpan cash, dan pastiin cash flow kalian secara pribadi itu tetap positif. Ya, jadi cash dan cash flow itu harus kalian jaga. Ya, yang ketiga adalah kalian bisa pertimbangin untuk diversifikasi ke aset lain atau ke strategi lain, ya supaya kalian tetap bisa dapat income tambahan, dapat income sampingan selagi IHSG itu lagi turun. Dan yang keempat adalah keep it simple. Prinsip investasi itu sebenarnya nggak terlalu ribet banget, cukup simple aja, beli perusahaan bagus di harga bawah, hold untuk jangka panjang, dan be greedy when others are fearful, gitu ya. Prinsipnya sebenarnya nggak terlalu ribet banget, tapi cukup simple. Yang bikin ribet itu adalah psikologi kita yang kadang-kadang suka takut, suka FOMO, suka pengen cepet kaya, pengen cepet beggar, pengen untung cepet, gitu ya. Yang bikin ribet itu adalah psikologi. Jadi pastiin ketika kita investasi, apalagi dengan kondisi IHSG yang lagi volatil, pastiin kita tetap keep it simple. Oke, jadi itu dia ya, gimana sih strategi investasi untuk menghadapi IHSG yang bener-bener lagi volatil banget. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Ada nggak sih strategi khusus yang kalian pakai untuk menghadapi IHSG yang lagi volatil banget? Kalau misalnya ada, boleh banget kalian share di kolom komentar. Siapa tahu ya, bisa jadi ilmu, bisa jadi insight buat gua dan juga buat penonton yang lain. Ya, nah, kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk kasih super thanks supaya channel Todopedia ini bisa terus tumbuh untuk kedepannya. Ya, dan juga disclaimer teman-teman ya, tadi gue ada sebut beberapa saham yang bagus, itu bukan ajakan untuk jual beli, itu bukan pom-pom, itu bukan rekomendasi, tapi itu cuman hasil dari opini dan analisa gue aja. Ya, keputusan untuk beli atau enggak, keputusan untuk beli saham yang mana atau pakai strategi apa, sepenuhnya itu ada di tangan kalian masing-masing. Ya, 100% kalian yang nentuin sendiri strateginya mau pakai strategi apa, teknik apa, metode apa, dan beli saham apa, itu semua di tangan kalian masing-masing. Ya, dan tetap do your own research. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.